show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Anam MMPD selaku pengawal, yang saya hormati Ibu Yeni Hidayat SPD MPD selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru beserta kegiatan Project Management Office Sekolah. Yang pertama dan yang utama, marilah tiada henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, termasuk kegiatan kita siang hari ini. Yang kedua, salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pengantar yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada Bu Yeni Hidayat SPD MPD. Disilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati dan terhormat Bapak Haji Saiful MPD, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 4 Magelang. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Untuk hari ini, siang hari ini tidak lain adalah kita belajar untuk di sini PMO Project Management Office SMP Negeri 4 Magelang. Nanti kita belajar bersama, kemudian nanti ada hal-hal yang mungkin masih ada kekurangan Bapak, untuk saya minta bantuan, minta dukungan untuk kegiatan hari ini, karena ini adalah awal dari manajemen SMP Negeri 4 Magelang yang kaitannya dengan sekolah penggerak. Ya. Kemudian untuk nanti untuk Bapak Ibu, nanti kita belajar apa sih di sana? Ya, nanti akan saya sampaikan sedikit tentang tadi Project Management Office, yaitu digitalisasi, kemudian program BUYU. Nah itu nanti akan saya sampaikan sedikit, nanti mungkin Bapak pengawas bisa menambahi lebih banyak lagi untuk kegiatan ini. Mungkin itu saja Ibu untuk sebagai pengantar pada siang hari ini. Selamat siang, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
acara kita yaitu acara inti Project Management Office yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas waktu kami berikan sepenuhnya bersama dengan pemateri yang kedua yaitu Ibu Kepala Sekolah kita. Oh begitu, monggo di waktu kami berikan sepenuhnya. Duduknya Bapak Ibu, terima kasih. Yang kedua kalinya kita belajar untuk di sini manajemen mengelola kita mempunyai program yang ke depan itu apa sih yang akan kita laksanakan sebagai PMO level sekolah. Tapi sebelumnya saya ini PMO Project Management Office program sekolah penggerak angkatan 3 SMP Negeri 4 Majenang. Kemudian topiknya apa di sana? Topiknya dan subtopik PMO level sekolah itu yang kedua itu implementasi pembelajaran di kelas dan iklim keamanan dan inklusivitas, ada 2. Kemudian subtopik di sini yang strategi implementasinya yaitu digitalisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu program penanggulangan bullying, ada 2 yaitu program kita ke depan yaitu digitalisasi pembelajaran dan program penanggulangan bullying. Kemudian apa sih itu digitalisasi pembelajaran? Di sini saya sampaikan digitalisasi pembelajaran itu ya, satu itu mengakses ke informasi bahwa kita bisa menemukan informasi yang berkualitas. Kemudian yang kedua, keputusan yang lebih baik yaitu berdasarkan data dan fakta. Misalnya tadi yang berkualitas itu yang tadinya tidak menggunakan digitalisasi, kemudian kita ke depan semua menggunakan digitalisasi. Nah, kemudian yang kedua, keputusan yang lebih baik yaitu berdasarkan data dan fakta. Nanti datanya apa, kemudian faktanya apa gitu ya. Nah ini nanti ada di bawah ini. Kemudian akses informasi lebih luas. Kemudian mendukung digital pembelajaran, yaitu ada Salpras yang mendukung, kemudian aplikasi yang digunakan, yang ketiga jaringan dan perangkat yang memadai. Dan tentu Salpras yang mendukung, contohnya ada di sana ada laptop, kemudian komputer, nah, kemudian di sini aplikasi yang digunakan, yaitu nanti bisa yang dibuat sekolah maupun yang orang lain membuat. Nah itu tidak hanya di sekolah, tapi di sini diharapkan full, kadang tidak. Padahal ini jaringannya sudah ditambah. Nah ini nanti bagaimana kita untuk menyiasati ini atau di sini bisa tambah daya lagi. Kemudian langkah-langkah praktis digitalisasi pembelajaran. Di sini ada pelatihan, kemudian ada alat digital dan partisipasi. Pelatihan nanti misalnya kami setiap ada tombol atau di sini ada IHT.
Nah itu salah satunya atau salah dua itu Bapak. Jadi pelatihan. Kemudian tidak hanya pelatihannya di sekolahan, tapi di sana juga pelatihan bisa di luar sekolah. Yang masuk di luar sekolah itu mungkin ada workshop, ada NGMP, seminar dan lain sebagainya yang diadakan oleh komunitas luar. Kemudian alat digital di sini bentuknya bisa laptop, bisa HP, kemudian ada lagi komputer. Nah itu. Kemudian partisipasi apa yang akan digunakan partisipasi di sini kita itu berpartisipasi untuk melancarkan di sana untuk agar nanti sekolah itu berkualitas, yaitu partisipasi dengan digitalisasi. Itu salah satunya. Kemudian pemanfaatan cara pembelajaran itu memanfaatkan LCD, proyektor, laptop, dan HP. Kemudian yang kedua, pemanfaatan aplikasi offline dan online. Kemudian jaringan dan perangkat. Aplikasi yang digunakan yang offline itu contohnya CBT, Computer Basis Test. Itu kami sudah dari tahun 2019 itu sudah menggunakan CBT, tapi ini khusus untuk testing, ya, testing di sana, ya, baik itu UTS atau PTS atau di sana bisa anak-anak bisa menggunakan dengan baik untuk CBT. Kemudian yang belum ini yang itu mulai pakai CBT ya Pak Bu. Untuk asesmen pembelajaran ada yang menggunakan CBT, misalnya ulangan atau apa gitu, belum ya? Ya, berarti ini yang akan ke depan kita ya offline ini. Kemudian yang kedua yang online-nya itu ada kuisis, ke formulir, YouTube, Instagram, TikTok, dan Canva. Ini nanti ke depan. Mungkin untuk kuisis itu juga YouTube, Instagram, TikTok, Canva itu sudah Pak. Tapi ini nanti akan lebih lebih banyak lagi Bapak Ibu guru yang menggunakan. Karena ini juga sudah disampaikan oleh tim ahli kuisis, itu ada Bapak Ibu guru yang menguasai. Kemudian ke formulir YouTube juga ini sudah, Instagram, TikTok, Canva ini juga sudah, Canva sudah disampaikan, tapi belum semua paham. Nah ini untuk kita membuat program ke depan yang menggunakan digitalisasi ini Bapak, yang offline dan online untuk digitalisasi. Kemudian aplikasi sekolah itu ada jurnal, ini yang jurnal guru, jurnal kelas, presensi guru, presensi siswa, rencana aplikasi BIS menggunakan Google Formulir. Nah ini nanti untuk ke depan, tapi sekarang sudah ya Bapak Ibu sudah yang jurnal guru, jurnal kelas, presensi guru, presensi siswa. Nah ini sudah.
Ya, nanti biar lebih mantap lagi nanti intinya bahwa kita jangan sampai sudah berjalan kok terus berhenti menggunakan kertas lagi, karena dengan adanya online ini kita menghemat kertas sebenarnya. Kemudian yang tentang aplikasi bullying, kita menggunakan program penanggulangan bullying. Kemudian di sana ada tipe bullying, yaitu ada pembulian fisik. Kemudian yang kedua pembulian secara verbal. Verbal itu ya kata-kata. Kalau ini kan bukan di dunia maya, nanti ada di dunia maya kata-kata yang memang kita harus hati-hati dalam berkata-kata gitu ya. Kadang menurut kita tidak menyakitkan, tapi menurut yang menerima itu menyakitkan. Karena apa? Kita lihat di situasi hati kita. Kalau situasi hati kita sedang apa gitu ya, nah itu penerimaannya beda. Kemudian ada social bullying, pembulian di lingkungan sosial. Itu bisa ini di sekolah bisa, kemudian di luar sekolah bisa ya. Kalau tadi yang physical bullying itu pembulian fisik. Kemudian yang keempat itu tadi ada cyberbullying, yaitu perundungan di dunia maya. Nah ini yang lebih bahaya lagi, kita tidak tahu, tapi di sana barangkali ada anak-anak yang merasa mungkin oleh mereka itu merasa biasa saja, tapi yang menerima itu tidak biasa. Itu untuk bullying, tapi ini masih program Bapak. Saya minta bantuan, minta dukungan. Ini permasalahan di kita, yaitu tadi terkait dengan digitalisasi dan program bullying. Nah ini nanti apa saja yang kami siapkan untuk terutama untuk program bullying Pak. Nah untuk nanti untuk digitalisasi ya, mohon saya minta pencerahannya dari Bapak Pengawas kaitannya dengan kegiatan pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke pembawa. Terima kasih paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Tadi paparannya sudah jelas kepada kita, yaitu tentang digitalisasi yang sudah dan sedang kita laksanakan, dan kedepannya tentang bullying. Untuk selanjutnya waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang? Jadi kan jujur ya, mumus awan masa kan pagi banget. Yang penting semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, godong rodok di pangan ular. Asik. Bapak Ibu ling ngantuk ning aja ngiler. Kok jam 1 kan ora ngantuk piye ya, merapok lah ngantuk-ngantuk, yang penting kerjakan tugasnya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini bahagia sekali ketemu Bu Yeni dan teman-teman semuanya yang selalu semangat untuk menyambut transformasi sekolah atau satuan pendidikan. Ada dua hal yang akan kita fokus diskusikan. Yang pertama masalah digitalisasi, yang kedua masalah perundungan. Ya, hanya bahasa Indonesia bullying adalah perundungan. Kita katanya suruh mengutamakan bahasa kita. Jadi kita lebih banyak pakai bahasa perundungan ya Bapak Ibu ya.
Masalahnya Pak Menterinya, di sekolahnya luar negeri, jadi pakai bahasanya Inggris, ya. Dikritik oleh itu balik bahasa itu. Harusnya kita utamakan bahasa Indonesia. Terus bahasa daerah diapakan? Dilestarikan. Bahasa Inggris dikuasai. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Kalau digital saya nguyai Bandung Segoro ya, saya pasti lebih kemampuannya lebih rendah daripada Bapak Ibu. Saya hanya mau merefleksikan saja, karena ini penting ya Bapak Ibu untuk supaya sekolah kita ini ya namanya sekolah terkenal dulu sampai negeri 4 terkenal digitalisasi. Kita pertajam tuh. Sekolah lain belum, kita udah lakukan itu semua. Itu luar biasa, mulai dari pembelajaran termasuk asesmen ya. Tepuk tangan untuk kita. Iya, kita itu SMP 4 dikenal loh Pak ya. Memang berbunyi ngerti ojo sing terkenal Pak Tangkrok karo Bu. Kalau Bu Vita gitu ya, semua harus terkenal. Kalau ditanya digitalisasi paham, tanya ini paham ya. Maka nanti kita samakan ya Bapak Ibu. Kita hanya merefleksikan ke digital ya. Teorinya sudah sampaikan oleh Bu. Ya ini tadi sudah topik banget terus itu teori-teorinya, saya hanya merefleksikan dan saya sudah berbagi pada Bapak Ibu. Saya sudah buat template-nya, silahkan di-download, diisi. Setelah diisi selesai ya, sambil ngobrol sambil kerjakan ya Pak Bu ya, jangan sambil ngiler ya, sambil saya ngobrol jangan sambil kerja, pokoknya multitasking lah. Matanya bilang ke laptop, pendengarnya ke suara saya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ciri khas kurikulum Merdeka itu setelah kita melakukan sesuatu harus melakukan refleksi. Bentuk pendekatannya banyak. Ada yang pakai tempat, ada yang pakai topi. Nah ini saya pakai topi coba ya, karena merefleksikan kegiatan pakai topi. Dan silakan diisi semua kerjakan ya Bapak Ibu ya, dan nanti diupload. Dan itu nanti buktinya akan dikirim ke sana BB bukti dari referensi ya. Nah kalau diberikan oleh siapa ditulis Bapak Ibu, oleh siapa apa ya ditambah ya, biar Ibu jujur aja nggak apa-apa ya, tiap jangan ada kalau belum bisa ya belum bisa, kalau tidak bisa ya katakan bisa. Tidak ada yang akan disalahkan, nggak ada yang dibully, nggak ada insya Allah. Paling di roster ya. Oke, silakan dulu Ibu tulis, kemudian topik putih itu fakta, data, dan informasi. Sudah Bapak Ibu nanti bisa ditulis nggak dicontohkan. Ini saya merasakan digitalisasi langsung ya Bu, tidak teori ya. Saya langsung pakai digitalisasi. Nanti masing-masing orang pasti beda, nggak akan mungkin sama, ya, nggak akan mungkin sama karena pengalamannya berbeda, ininya berbeda. Tadi nama terus apa lagi? Nanti akan diunggah di folder dibuatkan oleh Pak Lata. Bu, dalam pembelajaran sudah melakukan apa di ya, maksudnya jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan digital, misalkan di pembelajaran, kita fokus di pembelajaran ya. Pembelajaran misalkan ada asesmen pra, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Yang sudah dikerjakan yang mana? Jelaskan. Jujur apa adanya ya, nggak usah diadakan. Karena kita untuk memperbaiki diri sendiri. Insya Allah nggak akan dimarahi oleh Bu Yani, enggak. Apalagi pengawas rawan ini. Ya, itu ya. Jadi faktanya Ibu sudah mempelajari apa dalam asesmen maupun pembelajaran. Kemudian pakai apa? Misalkan ya, datanya jangan pakai apa. Misalkan tadi ada kuesis apa-apa, ceritakan itu. Dan informasi lain, terserah selera Bapak Ibu mau menjelaskannya bagaimana. Ya, silakan Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang. Terus lembaga ketiga Pak, nanti ditutup Bapak Malu Pak. Nah, emosi yang dirasakan. Emosi banyak sekali ya. Bangga,
malu mungkin karena masih banyak yang bangga karena alhamdulillah saya bisa memudahkan, senang ya karena anak jadi gembira, ceritakan di situ. Atau bosan, ada apa lagi? Pokoknya diceritakan lah. Emosi kan banyak sekali ya, emosi banyak sekali. Di guru penggerak itu ada emosi matanya banyak sekali, marah, jengkel, putus asa karena nggak bisa. Silakan ceritakan semua di situ, ya. Jujur nggak apa. Terus itu perasaan, manfaat. Ini yang berkat. Ketika Bapak Ibu menerapkan di kita itu manfaatnya apa? Yang dirasakan. Nggak usah belajar dari teori-teori, tapi langsung yang dirasakan aja. Manfaatnya apa? Ceritakan itu nilai yang berkat, kemudian kelemahannya apa? Bagi jenengan bukan orang lain ya. Yang paling jadi masalah hambatan apa? Bagi siswa juga bisa diceritakan ketika ngajar. Bagi siswa seperti apa? Bagi yang seperti apa? Hambatan, tantangan. Kalau bahasa kita sebenarnya bukan hambatan ya, tantangan. Solusinya menurut jenengan gimana? Solusinya menurut jenengan seperti apa? Terus? Nah, silakan Bapak Ibu 15 menit. Tepuk tangan untuk yang pertama ngirim, Pak Muhi. Sebagai hadiahnya untuk mempresentasikannya. Nanti yang lain nyusul ya, karena kita tayangannya harus tayangannya terbatas sekali hari ini, luar biasa. Pak mungkin silakan dari sini ada Bapak berdiri tak? Foto Pak, foto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian. Iya, terus terang kami masuk ke sini tadi mau apa yang saya refleksikan, bingung, tanya ke belakang. Yang tadi kita ajar apa itu? Saya malah bingung tadi ngajar nggak merefleksikan apa gitu. Maka saya ingat saya membuat tadi ada yang untuk modul ajar, jadi saya membuat perangkat ajar. Itu perangkat ajar, alhamdulillah saya sudah jadi. Itu kemarin saya mau ngeprint yang hampir kalau kelas 789 itu sekitar 500 lembar. Tapi dari kurikulum, Pak sekarang jangan tidak ada print out Pak, harus dalam bentuk mailing. Dan alhamdulillah sudah saya buat di FFP Pak dalam bentuk flip. Jadi saya sudah masukkan ke Android. Jadi tinggal buka lembarannya, klik. Jadi sudah ada lembaran Google. Jadi faktanya saya sudah membuat, maka saya ya tidak terlalu sulit gitu lah ya. Tidak terlalu. Kenapa saya sulit? Karena saya mengikuti workshop ini sudah lama sekali dengan mengikuti bukan di PMM dulu itu ya. Dengan Pak Wartam dulu Pak yang dari di Bandung apa itu namanya, yang dulu kantornya di luar Indonesia ya tapi bagian Indonesia ya dulu. Nah itu contohnya data itu berarti yang diminta, saya membuat perangkat itu datanya, informasinya itu tadi senang coba-coba dan mengikuti workshop itu fakta, data dan informasi. Kemudian yang kedua, emosi yang dirasakan ya saya senang saja gitu, tidak ketinggalan dengan yang muda-muda. Iya gitu ya, tidak ketinggalan yang muda-muda. Serius Pak, manfaat nilai yang melekat, mudah melihat karena sudah nempel di Android, jadi tidak hanya di laptop saja. Itu dari yang refleksi ini Pak. Terus kelemahannya, saya kadang mudah jenuh Pak, sudah bisa jor gitu kadang Pak. Itu jadi kemudian tantangannya ya saya selalu bilang diri saya itu tidak bisa, jadi saya menganggap tidak bisa sehingga bertantang untuk bisa gitu. Tantangannya gitu saja.
Solusinya mau bertanya setiap ada kesulitan atau buka tutorial di YouTube. Ya saya juga sering nanya ke Pak Wartam lah kayak gitu. Jelas-jelas mau ke sana gitu. Pak Wartam mungkin bisa menceritakan. Saya sering tanya lah terus terang ke Pak Wartam juga gitu. Ya, kesimpulannya setiap perubahan jangan dianggap sulit tapi jadikan sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Pak Nuri. Ini contoh guru senior yang perlu ditiru ya. Seperti saya sebenarnya juga seperti Pak Muhid, walaupun sudah tua ya jangan sampai tertinggal banget lah. Kalau terus menyamai ya mungkin sulit ya, karena memang kita lahir di dunia yang berbeda. Cuma kita jangan terlalu ketinggalan. Kalau untuk membuat flip, membuat PPT, membuat Canva, ya itu ya harus bisa. Bagus sekali Pak Muhid, pengalaman bagus ya mengumpulkan kita dengan flip. Nah, nanti Pak Watam ya, teman-teman nanti ngirim semua ya. Saya nggak mungkin mempresentasikan semuanya karena jam 3 kita sudah selesai. Jadi intinya Bapak Ibu nanti ini dikirim semua. Terus Pak tim inti, tim komite itu mengelompokkan ya. Kira-kira mana yang harus didampingi yang lebih banyak, mana yang tinggal dikembangkan aja, mana yang standar. Nah nanti yang dianalisis saja. Berarti dengan data ini ya yang perlu didampingi adalah Bu ini, Pak ini, Pak ini didampingi supaya bisa mengerjakan atau melakukan pembelajaran berbasis di kita. Kalau sudah jalan tinggal nomor aja. Jadi ini nanti akan bentuknya data Pak. Silakan datanya dibuat form sendiri. Karena Pak Haryadi itu ya, Pak Didi Haryadi selalu punya datanya mana gitu kan. Kalau kita nggak punya data gini, ditanya terus, ini Pak datanya kan bisa, tapi data jangan data mentah. Ini kan data mentah, kemudian timnya mengolah, dianalisis. Oh, Pak Mufid juga bisa ini. Atau nanti Pak Mufid banyak guru yang belum bisa, flip. Pak Mufid suatu saat misalkan ya suruh berbagi dengan flip. Contohnya loh, gitu ya Pak. Bu ya ini ada sedikit gambar ya. Karena kita memang perlu data. Dan Bapak Ibu saya harap misi sesuai dengan kemampuannya ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang digitalisasi sekolah? Kami terus berkembang seperti PNN sekarang berapa topik? 67 ya atau berapa? 67an misalnya. Yang paling banyak siapa? Berapa bisa? Wah 62. Luar biasa ya. Ya kalau sekolah lain ada yang kemarin masalah COVID. Ya. Bu Jodoh kan kebagian ya Bu ya. Baik, saya kira itu ya Pak, karena ini materi nggak akan selesai, terus berkembang, kita ngobrol-ngobrol lagi, kapan lagi ketemu ngobrol lagi ya. Intinya kita hari ini punya data tentang kemampuan dari guru dalam proses pembelajaran. Ya, nanti kemudian didata, kemudian analisis yang dirasa oleh Bu Yeni atau Pak Watam kurang nanti didampingi. Ya, yang sudah pintar banget suruh juga sebagai tim untuk dampingi teman-teman yang masih kurang. Insya Allah begitu ya Pak Muhid ya, dan teman-teman semuanya. Guru yang baik itu guru yang sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan profesional. Kalau Pak guru belum bisa belajar, karena kita semua ingin jadi guru yang baik. Amanah dari pemerintah suruh digitalisasi pembelajaran. Karena kita dibayar pemerintah, ya pemerintah kan jadi ya kita lakukan. Kalau tidak lakukan, ya kita berarti tidak amanah terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Kalau belum bisa terus belajar nggak apa-apa. Tapi guru yang sangat baik atau kepala sekolah yang sangat baik adalah ketika punya pengalaman baik bisa berbagi pada orang lain. Kalau bahasa Pak Mufid ada istilah soleh, ada istilah ma'ruf. Kalau ma'ruf itu baik untuk dirinya sendiri. Pak Watam pinter IT, tapi pinternya untuk dirinya sendiri. Mudah untuk perusahaan sendiri keluar gitu. Tapi nggak berbagi, berarti baru tingkatannya belum soleh, masih ma'ruf. Lah doanya hebat lagi kalau dalam Islam itu apa?
Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna menjadi pemimpinnya anak soleh. Jadi kalau bisa kita itu mengikuti doanya orang tua kita, menjadi pemimpinnya orang, tidak hanya jadi orang tua, pemimpinnya berat banget. Oke, lanjut Pak Karna. Sekarang kita beda topik. Ini besok yang belum kirim ya kirim, yang sudah berarti kita beda topik. Yang belum masih silakan berjuang untuk mengirim. Kan besok Pak Haryadi ke sini ditanyakan nih PMU-nya hasilnya apa. Jadi Pak datanya. Oke, yang berikutnya ada 2 topik hari ini tentang perundungan atau bullying. Coba saya harap sementara berhenti dulu ya, semuanya sementara berhenti dulu. Berarti pas berhenti semua, termasuk ini berhenti dulu semua, tenang. Ini dipengen dulu, nggak usah dipikirin dulu, nanti pikir lagi nanti ada waktu. Sementara minta waktunya 5 menit. Ya. Yang HP-nya juga di tutup. Android-nya ditutup dulu. Kita fokus ya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Masukkan perut. Keluarkan pelan-pelan. Sembah mari. Saya hitung 10 kali, tahan nafas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan. Tarik nafas lagi, tarik dalam. Tahan di perut, di dada. Keluarkan pelan-pelan, saya hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4. Tuh, bunyinya rapuhan. Tarik nafas lagi, fokus. Saya hitung sampai 100. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100. Melaknat apa-apa itu 100 belum tentu dilakoni, wis menyerah dulu. Yang penting ada pertolongan Allah ya. Tapi kan saya menolong ya. Oke Bapak Ibu, sekarang coba pejamkan mata. Coba pejamkan mata. Tangannya untuk berhenti beraktivitas dulu. 5 menit lah, 3 menit. Sekarang Bapak Ibu bayangkan di masa kecil. Bayangkan di masa kecil, di TK boleh, di SD, di SMP, di SMA atau Aliyah, atau di pondok atau di perguruan tinggi, saat Bapak Ibu mengalami perundungan. Rasakan Bapak itu merasa pernah dirundung atau dibully, baik oleh temannya atau orang tua atau gurunya. Silakan dibayangkan peristiwa yang membuat Bapak Ibu merasa dibully. Bayangkan itu semuanya. Amati kejadiannya, gimana itu terjadi. Amati orang yang merundung kita, bagaimana wajah mereka dalam rundung kita, kata-katanya, ekspresi seluruh tubuhnya diamati, warna bajunya, apa kata-kata yang dikeluarkan. Bayangkan. Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk merasakan apa yang dirasakan waktu itu. Apa yang dirasakan dengan perundungan yang dilakukan orang tersebut. Rasakan itu.
selesailah berhubungan itu, ikut sekarang Bapak menjadi orang yang bebas dari perundungan. Silakan buka mata kembali. Jadi Mas, tadi bayangannya gimana? Kebetulan saya mau bayangin saya yang berundungan. Waktu SD, jadi iya, itu benar. Jadi saya masih teringat sekali Pak. Waktu SD, jadi kita kalau istirahat kan di luar tuh, kalau dulu berangkat supaya sebelum berangkat ada les sore hari. Nah ketika mau berangkat les, ada anak-anak SMA pulang. Ingat berangkat anak SMA Muhammadiyah Cimanggu, namanya Rifan. Mohon maaf badannya agak gendut. Jadi kita anak-anak SD kalau setiap anak itu depan pulang kan ke Cicangga kan, lewatnya depan SD 2 Cimanggu itu kita berbaris bareng-bareng. Dut yang gendut ayo ikut, sampai marah. Makanya tadi saya nggak ketawa. Jadi kan teringat itu Pak. Sampai marah, akhirnya ada yang kena, dibawa, dilempar ke berlubang lah, ke balong. Jadi saya malah kayak gitu, saya yang merundung. Yang perempuan, pernah dirundung belum? Ini yang dirundung. Gak apa-apa, kita jujur aja. Saya yakin semua pernah dirundung. Sama yang merundung ini Pak. Kalau saya kebetulan dirundung oleh saudara saya sendiri Pak. Kebetulan kan saya 3 bersaudara, dan kebetulan saya memang paling botot, paling kecil, dan badannya pun juga paling kecil, beda dengan bapak ibu saya dan kedua kakak saya yang orangnya gede-gede gitu. Nah, suatu saat waktu itu saya masih ingat banget, masih SD kelas 2 SD. Makanya saya sampai ingat sampai sekarang. Kakak saya yang nomor 2 itu mengatakan bahwa kamu itu bukan anaknya mama, kamu itu anaknya tukang beca yang dipungut sama papa karena kasihan melihatnya gitu. Nah itu yang bikin saya sampai sekarang tuh sedih dan Kakeknya sampai di sini. dan kebetulan tuh memang kakak saya itu kepengennya anaknya tuh cuma 2 saja, nggak mau punya adik gitu, nggak mau punya adik, saya nggak mau punya adik, anak mama itu cuma saya dan mama doang kayak gitu. Kamu bukan adikku. Itu pun terjadi sampai saya SMA kelas 2. SMA kelas 2. Ketika bertemu dengan temannya pun dia juga mengatakan enggak, itu bukan adik saya, seperti itu. Makanya itu yang benar-benar sakit banget di sini, dan itu saudara kandung saya sendiri ya gitu. Dan di sini saya itu baru dianggap seorang adik itu ketika kakak saya kuliah. Kebetulan kita memang beda rumah Pak. Kakak saya itu dengan bude saya dan saya dengan orang tua saya. Di situ semakin benci kakak saya kepada saya karena dikiranya saya yang disayang. Mama itu kok sayang sama itu, kok saya nggak disayang gitu. Kamu pilih itu sih Mam. Jadi semakin benci kepada saya. Bahkan sampai SMA, saya kelas 2 SMA itu baru kita tinggal serumah, barulah di situ mulai ada kedekatan emosional. Dan itu bagi saya memang udah sakit banget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita rukun dan sudah menjadi kakak beradik yang harmonis. Alasan jadi guru BK karena itu. Tidak. Oh tidak. Coba tangan untuk Bu Irma, luar biasa pengalaman. Untuk Bu Irma itu orang kuat ya Bu. Banyak orang-orang yang tidak seperti Bu Irma. Ketika dirundung dia nggak kuat, sehingga frustasi, nggak mau sekolah, ya. Dia sedih, emosi, dia merasa nggak diakui, malah jadi anak jalan. Jadi nggak sempat jadi anak jalan dong. Ya, berarti dia orang hebat gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak seperti Bu Irma. Dan itu bagus. Akhirnya gagal dia menempuh masa efek dari perhubungan luar biasa. Bahkan ada yang sampai bunuh diri.
Ya biasanya kalau orang ekstrovert ketika dibully melawan, ya enggak? Seperti yang Bedu tadi, merasa besar tingginya itu ekstrovert. Ih, banting blok. Banting balik lah. Tapi kalau introvert dia seperti Firman tadi ya cuma berbes gembili aja ini berbes gembili. Aduh ya Allah. Tapi kuat, nggak apa-apa, kuat ya. Kuat artinya bisa menetralisir sehingga bisa kembali hidupnya normal, gitu ya. Banyak yang nggak bisa hidup normal. Oke. Kalau materi bisa nanti saya kirim lah kalau materi ya. Karena waktu kita bahas kita hanya sekarang saya mau ngirim ini ya. Baik, silakan diisi kembali ya untuk menjawab 2 pertanyaan saya cukup ya. 2 pertanyaan saya di grup. Ini kalau guru penggerak kok kayak gini butuh tugas-tugas. Dan yang belum dia merasakan jadi guru penggerak. Nggak kaget dengan tugas-tugas ini. Ya itu sekarang justru perlindungan di cyber yang harus ya. Perlindungan di cyber yang harus diwaspadai Bapak Ibu di YouTube atau di TikTok atau di WhatsApp dan sebagainya, Instagram itu memperoleh di media sosial mengirim berbagai pertanyaan menyakit, menghina, Kalau nggak dilawan dia akan teror, kabar bohong, hoax ya. Ini mau berita, mau apa pilkada, ini membuat berita hoax. Bapak Ibu kalau nggak tahu data nggak usah saker, apalagi politik bahaya. Berangkat dari dunia maya. Ini menjelang pilkada tuh bullyingnya luar biasa ya. Sedikit baca teks dulu. Teks dulu aja kan harus disentuh Pak. Presino mesti hajar lawan dari kan. Bilang sama semua gue lihat tekstur ulang santet. Jadi bullying itu bisa kapan saja terjadi dan dilakukan oleh siapa saja. Termasuk guru barang kadang-kadang nggak serta bullying, ya nggak? Ya, kita merasa pernah jadi pelaku apa enggak? Pernah. Ini gitu baik. Masa mikir kayak gitu nggak bisa goblok sama kamu ya? Kamu di rumah sarapannya sama gesek apa? Nggak mikir yang kayak gitu. Ini Bapak Ibu kalau orang di kuliah kan depresi berkepanjangan bahayanya sehingga dia akhirnya apa ya? Akhirnya melakukan kegiatan yang destruktif ya. Dipanggil pada mata. Perundungan itu berlaku yang digunakan baik secara verbal, fisik maupun sosial. Verbal dengan kata-kata, jangan dari goblok, bajingan. Tapi kadang-kadang anak-anak yang sering kita dengar itu jing, tapi kadang malah buyu-buyu kok. Masuk bully apa enggak ya? Kadang-kadang jadi budaya yang negatif. Itu tidak bullying tapi budaya negatif. Jadi kalau bisa dihindarkan. Tapi ada kiai mengatakan kemarin negatif. Kiai kok pidatonya datuk gimana Pak Kiai? Saya kan apa ya? Melestarikan kearifan lokal. Waduh, repot. Kalau kita nggak setuju karena itu adalah hal negatif dari norma yang standar. Tapi memang ya kalau mereka nggak merasa peduli ya. Biasanya naik pisang, sebut pisang gitu ya. Itu kalau dalam Arab namanya lapok. Ya lapok itu dimiliki seorang yang tidak disuka itu lapok. Fisik dengan rendah, tempeleng.
Sosial yang mengucilkan ya. Lawan lah, diuntal. Kalau terlambat suruh lari-lari nggak pakai sepatu, bully nggak cuti? Bully maksudnya ya Bu ya, janganlah. Jangan Bully secara fisik gitu. Verbal, membentak, berteriak, memaki, bergosip. Manusia itu orang di negara yo, jadi atau boleh gosip nggak? Sing gosip jadi siapa? Mereka buka ya. Jadi gosip. Guru itu paling ngasih gosip di kepala sekolah. Tapi kalau kok belum digosipi, kalau nggak terjadi itu dengan itu dosanya dikurangi. Yang gosipi dosanya tidak ini timpakan jenengan. Alhamdulillah. Jadi tenang banget digosipi malah senang. Ayo gosipin aku, gosipin. Yo gosipin saya biar dosa saya rontok ya Pak Kiai ya. Kalau saya mah godain aku dong. Ya, sampai kerjakan loh Bu, sampai kerjakan loh. Yang benar dua itu udah tidak apa itu nanti ya. Meledak, meledek, mencela, mempermalukan. Fisik, menampar, mendorong, mencubit. Terutama awal dicela terus. Menjambak, menendang, meninju. Sosial mengucilkan beda-bedakan diamkan. Jadi dengan tak diamkan temannya apa enggak? Jangan kamar dibully sama Bisa ini ya Bu ya. Satu kata aja ngatur ya, perhubungan bisa terjadi kapan saja dan sebagainya. Ini Bu, akibat dibully karena akademis menurun, tingkat kehadiran sekolah juga turun, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, sulit berkonsentrasi, drop out terakhir. Ini karena disulit banyak sekali. Sosialnya tidak percaya diri, pemalu. Ya ini kalau anak yang cerewet jadi pemalu dia, nggak percaya diri, menyerti sendiri gitu ya. Punya sikap teman, tak populer dan belum menarik diri, kurangnya rasa humor. Ada nggak guru yang kurang humor di sini? Jadi orang itu biasa aja ya. Odong jago serius banget. Tapi ada guyon banyak dan saat si guyon ya guyon, saat si serius. Mau Nabi aja kadang-kadang juga guyon sama istrinya, lucu-lucu, lucu-lucuan gitu. Apalagi kita ya manusia biasa. Sering diajak, dikendalakan, kadang dipukul, didorong, ditendang. Bahasa tubuhnya lemah, tidak ada kontak mata, lagi makanya bujang. fisik, sakit kelanjutan, gagal, sulit tidur, lemah, mual. Nenek mualai Bu Pita beda maning, kowe dirundung bojone apa ora kowe Bu Pita? Bu Pita dirundung dari mual-mual ya Bu. Antri yang sensitif, burung gede, pelaku korban itu mengenai penuntutan. Dirundungkan untung. Baru bisa mengumpul. Oke, itu hanya untuk kenalan dan ada gambaran sedikit tentang perundungan, dampaknya seperti itu Bapak Ibu luar biasa. Kalau Bu siapa tadi? Bu Beka, Bu Irma. Bu Irma itu berarti orang yang kuat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kamu hebat. Berundung dan sampai SMA ya Bu ya. Mitoha. Nanti paling parahnya dirundung mitoha Bu. Kita tahu dampaknya, kita juga merasakan pernah dirundung ya Bu, jadi dirundung itu nggak nyaman lah. Baik Bapak Ibu, saya buka untuk ini nyalinya. Oke. akhirnya bisa bermain.
Kalau masih jajan. Lagi makan Itu kok perundungan seakan-akan manusia ini dibuat robot ya Pak ya? Iya kan berarti nggak boleh bersedekah, boleh apa kan dia kaku banget kan jadi Apa yang harus saya lakukan ketika seorang anak memberitahu dia duduk Bapak Ibu saya jadi guru, ada anak yang lapor aku kenapa saya dikatakan apa yang Anda lakukan? Bu Yati berpendapat saya akan menanyakan bagaimana kejadiannya karena ada yang dirundung karena awalnya dia meruntuh cerita kronologisnya Bu Tuti dipanggil, diklarifikasi, dari solusi bersama ini menenangkan suasana supaya cerita kejadiannya tenang ya nak atau kalau perlu suruh apa ngopi bareng ya Allah ya ini Bu Yeni ditindaklanjuti cara cari data selesaikan dengan baik Bu Ini mendengarkan cerita versi mereka kemudian menjelaskan dan memberikan buat Jakarta semangat dan membantu korban dimulai agar tidak terlalu baper jika ada peran-peran bukan cerita baru maksudnya loh kata pada dengarkan dan kolaborasi bisa dikatakan jabat Bu tapi sudah banyak yang masuk ya saya belajar dari berbagai referensi apa yang harus kita lakukan ini pendapat saya yang saya baca dari beberapa referensi yang pertama nanti kalau ini sudah masuk sebagian mungkin sebagian saya ulang lagi ya kita harus empati tahu empati ya artinya merasakan jangan ujuk-ujuk dinasihati nggak masuk kita harus merasakan dulu sakit ya dengan cara empati sih guru BK nya biasanya pintar cara empati misalkan saya dibully dengan kata-kata yang tidak baik cara empatinya gimana hak misalkan saya kurus kan masih kurus umpamanya saya kan sakit juga walaupun saya kurus betulan ya satu minder terus aku cerita guru BK nya siapa? Beda sama siapa? Bu Tuti terus aku cerita Bu Tuti tadi dibully oleh Pak Covid Mas Covid saya katanya kurus jelek saya jadi malu terus gimana? empati ya mungkin kalau anak itu langsung datang ke ruang BK ya enggak jangan ngomongnya ke saya gimana oh ya sudah sabar ya jangan terlalu diambil hati sebaiknya kita introspeksi diri apa yang sudah kita beda aku sama lalu beda dari pagi atau ke malah nyala-nyala kayak dia itu malam ya jangan disalahkan dulu saja karena gimana beda Pertama kita pasti melakukan rasa empati terlebih dahulu. Kalimatnya sini nak tadi bapak bilang kurus gitu ya. Saya dibilang kurus sama kuit. Apa iya? Gitu kan. Terus anak enggak kurus, kamu enggak kurus. Enggak kok, kamu enggak kurus. Jangan terlalu minder ya, kayak gitu. Yang lain juga masih banyak kok yang sebadannya
dan kamu. Jadi ya tidak membolehkan gitu loh. Kita memotivasi masih atau yang lain yang sama kayak kamu dan mereka juga masih baik-baik saja, mereka juga masih pede dengan memiliki tubuh yang seperti itu. Gitu. Jadi masih memberikan motivasi bahwa kamu dengan tubuhmu yang seperti itu pun kamu masih bisa memberikan yang terbaik. Oke, bagus Bu. Nah itu empati ya. Jangan empati kan merasakan perasaannya dia. Oh ya tentu saja ya. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Betapa nggak enaknya ya. Tapi sebenarnya orang kurus apa jelek? Tidak juga. Enggak juga. Coba menurut kamu orang kurus jelek nggak? Juga. Orang punya sukses banyak kan juga. Coba itu Ustadz Abdul Somad itu juga kurus. Jokowi juga kok bisa jadi presiden? Contoh. Pak saya sekarang ya kurus jadi pengawas gitu. Saya mau malah jadi guru baik. Ya guru aku ini. Ya kan bernama ya. Ganti pakai daya di Pada guru itu jenenge roasting. Ya, jadi gitu ya. Jangan kemudian kita menyalahkan suruh apa ya? Ya kamu macam masa dikatakan nggak apa-apa kamu kurus ya, jangan gitu. Kita terbesakan. Empati ya Bu, kita ya. Ini penting sekali supaya kehadiran guru itu betul-betul diterima oleh mereka kalau kita sudah bisa merasakan empati. Walaupun sebenarnya kita ya bersandiwara juga sebenarnya. Terus yang kedua, setelah kita empati, tanyakan bagaimana cara terbaik. Kalau kamu tadi dikata-katain temanmu, menurut kamu gimana? Apakah kamu mau kemudian jadi rendah diri, kamu nggak semangat? Kalau nggak semangat, apa akibatnya? Terusnya kamu. Biasanya anak kan kalau di itu dikuatkan ya. Terusnya apa? Itu kan banyak orang yang sukses. Apa yang buat dia sukses? Yang tunjukkan dengan prestasi. Misalkan ya dengan cara apa? Misalnya yang bisa jadi orang yang berprestasi. Tapi biar anak yang menentukan ya bukan kita ya. Jadi itu teknik coaching nanti. Pernah belajar coaching belum? Coaching. Jadi kita tidak tidak menjustifikasi tapi memberikan solusi, tapi yang memberikan solusi anaknya sendiri. Ibu nanti kalau memberikan solusi itu anak yang suruh memberi solusi. Ketika anak belum bisa memberi solusi, bapak ibu memberikan alternatif 1, 2, 3, 4, 5. Kamu pilih yang mana? Itu coaching, teknik coaching. Ketiga, tanyakan bagaimana dia yang nyaman. Lah untuk kamu yang paling nyaman seperti apa? Oke. Saya catat. Kamu inginnya seperti apa? Ya inginnya mereka nggak bunyi saya lagi, jangan mengatakan saya mampu, tapi ya jangan dikatakan di bawah umur lah. Semuanya. Oke. Nanti saya bantu untuk menyelesaikan. Jadi ditanyakan keinginannya apa, gitu ya. Terus yang ketiga, jangan menyalahkan yang lapor ya Bu. Tadi ya, justru anak lapor itu nilai plus. Karena ini kalau nggak lapor gimana pembulian di mana-mana. Kalau mereka takut melapor, mau lapor disalah-salahkan, mau lapor malah dihukum. Nah itu nanti malah orang anak-anak takut. Jadi nanti bullying akan jadi kebiasaan di sekolah kita. Ambil tindakan pelaku secara psikologis, minta pihak lain. Jangan gini ya. Bu guru di kelas ada yang kadurin sudah diatasi dengan nggak bisa. Ibu bisa minta bantuan guru BK, ya guru pelajaran di kelas. Kalau BK nggak mampu mungkin bisa mendatangkan psikolog atau orang-orang tokoh bertokoh yang bisa. Jadi jangan terus berhenti ketika bullying jadi sekolah. Baik, kita lanjut perundungan. Bu Yeni sabar, lebih baik diam dengan introspeksi diri. Nani, pelaku maupun korban di Budar Kona diberikan peringatan
Pak Karno, kamu jangan berbuat seperti ini. Tapi harus seperti itu, betul ya Pak? Jadi hati-hati jangan suka memberi, karena dengan memberi banyak akibat kayaknya. Supaya kedepan ketika dirinya dirundung bagaimana rasanya. Pak Gale memberikan pemahaman. Bu Nur Ainung dipanggil 4 mata. Kayak kok? Betul ya. Tapi yang bagus juga 4 mata dipanggil supaya terbuka ya. Kalau dengan orang banyak kan nggak bisa terbuka. Amati lapor lawan. Udah diedit. Itu berani orangnya kayak gitu seperti kuliah itu pasti orang yang berani. Kita tetap semangat. Pak Arif sedang menunjukkan ini wanita lawan. Pak Arif menasihati dan edukasi. Pak Wakam kita juga berhubungan dengan tindakan lanjut. Jadi menasihati untuk tidak melakukan lagi. Pak Muhid melihat wajahnya. Sedikit baca tekstur wajahnya. Konek muridnya wedon dia Pak Adik. Haram. Muridnya wedon ayu wewen. Menjaga itu tidak memarahinya. Maksudnya bukan kayak gitu. Maksudnya kan kita memahami ya. Bukan muridnya ayu mau belum itu baik. Jadi maksudnya Pak itu, Pak Ustadz itu. Maksudnya ketika kita ngobrol itu melihat wajahnya jangan menyampaikan, artinya mereka merasa tidak menjaga untuk tidak memarahinya, kemudian supaya menceritakan pelaku. Bu Ratna mendengarkan cerita dan kemudian menasihati dan memberikan solusi. Bu Irma berani melawan agar pelaku tidak melakukan perundungan. Pak Eko mendengarkan. Pak Arga tidak tahu. Tidak tahu, tapi mungkin jauh ini langkah yang saya ambil memberikan pemahaman bahwa perundungan itu tidak baik. Terima kasih. Saya simpulkan dan saya tambahi. Mungkin ada yang sudah masuk yang belum. Satu, bagaimana menghadapi pelakunya. Kalau tadi kan orang yang lapor, itu yang kita lakukan. Dengarkan, hormati anak bercerita. Jadi jangan marah dulu. Dipanggil, suruh duduk, suruh cerita. Gimana ceritanya tadi kok ada laporan? Kamu katanya mata ini menjelek-jelekan bapaknya ya? Benar nggak? Coba ceritakan bagaimana caranya. Tapi wajah kita tetap besar. Saya nggak yakin kalau kamu kayak gitu. Coba ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kamu cerita dulu ya. Pak Guru nggak apa-apa kalau kamu jujur. Itu yang pertama, dengarkan, hormati. Ketika anak jangan dipotong atau seret rambutnya. Kamu ngerti apa tadi? Coba gue. Yang memang dia membuli gue. Ya, Pak Eko tuh baca suka gue. Ya, nanti mau istighfar dan minta maaf. Dengarkan dan hormati. Dan kita juga dihormati oleh anak. Kalau kita menghormati anak, kita juga akan dihormati oleh anak. Bapak mau saya panggil. Terus ketika anak melakukan kesalahan itu, kita lihat titik fokusnya ya, soroti hal yang mereka lakukan atau kata kuncinya dipegang. Ketika ngobrol itu kan ada kata-kata kunci itu, Bapak Ibu harus catat kata kuncinya. Tapi sambil melihat wajahnya Pak Mubin ya, benar Pak. Tadi ngomongnya sambil melihat gimana sih kamu? Benar kamu mulai itu atau tinggal pegang HP. Gimana kamu? Bilang HP. Kelihatan wajah polosnya. Bantu mereka untuk memahami masalah latar belakang. Jadi anak itu melakukan apa sesuatu itu kan kita nggak tahu masalahnya.
Mengapa dia jadi agresif, sering bully? Mungkin untuk berbagi cerita di rumahnya seperti apa. Aku di rumah gimana ceritanya? Kan marah, jadi marah pada orang tua, tapi misalkan ya. Nah itu berarti kita kan perlu ngobrol dengan orang tua supaya di rumah cerita. Ya. Kemudian diajak empati, mengajak pelakunya untuk empati. Coba kamu, contohnya yang sering terjadi apa? Kamu bully gimana Pak? Pak Eko yang sering bully apa? Contohnya. Ngatain orang tua. Ya, terutama itu ngatain orang tua. Ya. Terus berarti kita harus empati ya. Coba kamu, Pak, misalkan orang tua kamu dibully oleh saya, kamu sakit nggak? Sakit Pak Bu, sama kan dengan orang lain. Jadi kalau kamu nggak ingin disakiti, kamu harus gimana? Biar dia jawab sendiri, jangan kita. Berarti saya juga jawab ya, tidak itu. Kalau kita tidak ingin disakiti, ya kita jangan menyakiti. Artinya menanamkan rasa empati terhadap pelakunya. Seandainya dia jadi orang yang dibully itu, rasanya seperti apa? Tadi kan Bapak Ibu saya suruh empati terhadap supaya muncul ya, oh ternyata dibully itu nggak nyaman. Yang hari meringankan air mata, sampai bantal terus ada ya Bu ya, bantal di rumah itu terus ya. Kemudian dibantu dengan konsekuensi. Ya kalau untuk menguranginya, Bapak Ibu membuat kesepakatan. Bapak Ibu, gimana? Ini kan kamu nggak disakiti, juga nggak menyakiti. Menyakiti kan menurut kamu gimana? Menurut Allah gimana? Susah kan? Ya. Bahkan ya, susah ya. Terus konsekuensinya seperti apa? Ini terakhirnya. Kamu terus harus bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kamu tadi mematahkan penggarisnya temanmu. Terus konsekuensinya apa? Kira-kira anak kamu, oh berarti saya harus mengganti dia. Kamu ya baguslah kalau kamu sadar mau mengganti. Terus apa lagi? Minta maaf ya Pak Guru ya. Ya bagus, minta maaf. Nanti saya bantu ya. Itu ditemukan Tuhan itu. Menemukan anak itu ketika dia juga sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan mau berbuat baik. Jangan belum muncul sudah ditemukan. Nanti sudah belut, malah saling salah Terus kalau anak itu sering dibully, sering membuli gitu ya, apalagi sering, kita coba ke rumah visit membicarakan dengan orang tua. Tapi jangan menyalahkan orang tua ya. Jangan bicara, ini Bapak Ibu putranya sering biar kerok di sekolah kan. Kita bingung guru semua, panik menghadapi dan itu. Bu, ini kok datanya Bapak Ibu kayak ini gimana Bu ceritanya? Saya sebagai guru juga seperti itulah merasakan bagaimana punya anak itu. Terus solusinya kira-kira bagaimana Bu? Nah itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus dilakukan dengan pelaku. Dan catat ya Bapak Ibu, kita guru BK itu yang harus jadi rujukan utama. Nanti tambah sendiri yang saya nggak bisa, bisanya saya kayak gitu. Kemudian yang lebih penting bagaimana supaya meminimalisir pembulian atau membuat orang nggak nyaman perundungan terjadi. Pertama harus ada teladan. Itu kata kuncinya. Harus ada teladan. Teladannya siapa? Di sekolah guru. Maka guru dilarang membuli ketika di depan anak-anak. Apalagi dengan fisik verbal yang membuat orang itu anak-anak itu menjadi minder, nggak berani atau bahkan melawan. Kendalikan kalau mau mengatakan kata-kata yang tidak. Walaupun perasaan mau emosi ya tak. Kata agama bal yakun khairan au bias. Kalau memang sedang marah ya ada tekniknya Bu. Ketika mau marah mau bully istighfar orang Islam ya. Kalau orang Islam mungkin diwawancara juga mampu nahan. Terus tarik nafas tadi. Saya kan tadi latihan nafas. Teknik stop. Ya, jadi kita jadi teladan. Yang kedua, menciptakan sistem.
Nah, sistem itu bisa banyak sekali saya tempuh, salah satunya membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas, misalkan apa ya? Misalkan di kesepakatan kelas di CCTV dengan dilarang apa? Harus saling sayang menyayangi. Bukan kalimatnya tidak boleh negatif ya, tidak boleh negatif. Jadi sesama kelas harus sayang menyayangi, saling menguatkan, saling kerja. Itu untuk menghindari perilaku. Demikian Bapak Ibu, dan saya minta maaf karena waktu sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dua materi kita pada kegiatan PMO pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan non-muslim untuk dapat menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.